Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News Traffic and Music. Halo sahabat Sonora, senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini di program Dialog Sambang Parlemen. Bagaimana kabar Anda? Semoga masih terus bersemangat untuk melaksanakan apa yang menjadi aktivitas Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang selalu memilih Sonora Surabaya menjadi teman Anda. Dan sahabat Sonora, untuk program Dialog Sambang Parlemen, ini Anda bisa simak selain di 98,0 FM Sonora Surabaya, Anda juga bisa dengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id Play Surabaya. Anda pun juga bisa simak secara visual melalui YouTube channel kami di Sonora Surabaya dan melalui aplikasi Express Radio. Dan tentu saja kita akan membahas untuk episode kali ini mencermati tanah tak bertuan di Surabaya. Masalah-masalah klasik terkait tanah di kota Surabaya ini misalnya seperti surat ijo, kemudian tanah milik Pertamina, tanah milik PT Kereta Api, ini masih sering terjadi gitu ya, dan belum juga ada solusi untuk penyelesaiannya begitu. Oleh karenanya diperlukan memang langkah-langkah konkret dan bijak dari Pemkot Surabaya dalam memberikan keterangan bahwa di lokasi tersebut ada bukti kepemilikan. Nah, lantas bagaimana sorotan DPRD terkait masalah pertanahan ini di kota Surabaya? Saya Gordia Girlandia mengajak sahabat Sonora selama 1 jam ke depan berbincang bersama dengan Bapak Bahtiar Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Halo Pak Bahtiar. Halo Mbak. Semangat nggih? Wajib semangat. Wajib semangat, apalagi ini soal pertanahan Pak. Siap. Ini tentu kayaknya menjadi polemik yang dari tahun ke tahun begitu ya Pak, menjadi perbincangan umum gitu. Kadang banyak tanggapan yang kenapa kok tidak adanya solusi begitu ya, setiap ada solusi kok tidak ada penyelesaian gitu. Tapi mungkin di awal Dialog Sambang Parlemen ini sebetulnya apa saja permasalahan tanah di kota Surabaya yang masih menjadi permasalahan sampai dengan sekarang Pak Bahtiar? Ya, terima kasih. Jadi masalah tanah itu kan masalah klasik ya. Tadi Mbak menyampaikan bahwa di awal bahwa ini masalah klasik. Ya memang dari sejak merdeka negara kita ini sampai dengan Mei 2025 ini masalah tanah masih ada. Ini kenapa? Karena memang masih banyak problem di lapangan yang belum terselesaikan. Ada yang antara warga dengan BUMN, baik itu Pertamina, atau mungkin itu dengan PT Kereta Api, atau dengan Pelindo, atau bahkan dengan PLN, atau bahkan dengan BUMN lainnya, yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Berbeda dengan surat ijo. Kalau surat ijo kan sudah jelas bahwa itu adalah aset pemerintah kota. Betul. Jadi mereka atau warga yang memanfaatkan itu harus membayar IPT sesuai dengan perda yang berlaku. Nah, kalau yang tadi itu yang permasalahan itu memang masih debatable. Apakah ini memang punyanya BUMN tersebut atau miliknya warga? Karena faktanya warga di situ sudah menempati, ada yang lebih dari 20 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun. Nah, ini kan perlu ada solusi dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi, maupun kota untuk mendorong terkait dengan penyelesaian masalah tanah ini. Itu Mbak. Oke, baik. Nah ini mungkin kalau terkait dengan surat ijo yang memang tanah milik Pemkot begitu ya Pak Bahtiar, apakah memang sekarang tetap muncul polemik-polemik baru atau bagaimana? Kalau polemik surat ijo itu beda dengan yang dengan BUMN, dengan PT Kereta Api atau Pertamina atau KAI atau itu. Kalau masalah surat ijo itu kan sepengetahuan kami, harapan warga yang sudah menempati itu untuk ditingkatkan menjadi SHM. Tetapi permasalahannya bukan sederhana itu, karena ini sudah aset pemerintah kota. Makanya
ada beberapa wali kota ini tidak bisa menyelesaikan. Bukan karena tidak mau, karena memang khawatir nanti ada potensi kerugian daerah yang nantinya akan terjerat hukum. Makanya ketika ya kalau nggak salah mungkin setahun 2 tahun yang lalu, Pak Eri Armuji ini kan pernah mendatangi pemerintah pusat terkait dengan polemik surat ijo, bahwa Pemkot ini ingin ada semacam advis, nasihat, bahkan mungkin jurisprudensi atau kekuatan hukum yang manakala aset mereka lepas ini tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau aset terlepas itu kan bukan setahun 2 tahun permasalahannya, ya kan? Betul. Pasti akan mungkin ya, naudzubillah ya, mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun, bahkan mungkin ketika pemimpin kita yang sekarang sudah pensiun sebagai wali kota atau wakil wali kota akan diupu masalah yang dulu-dulu itu. Ini kan nggak bagus, makanya ini berbeda. Kalau masalah dengan warga ini memang sudah ada perdanya bahwa memang harus ada pelepasan melalui dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan appraisal yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota. Berapa itu sudah ada ketentuannya. Dan jelas kalau untuk cuma-cuma itu nggak mungkin, ya kan? Nggak bisa. Ini harus ada yang diganti karena ini ada aset Pemkot yang lepas kepada seseorang yang dimanfaatkan sebagai rumah. Itu. Oke, baik. Cuman mungkin terkait masih dengan surat ijo ini Pak Bahtiar ya. Banyak mungkin dari warga itu yang mengeluh begitu ya, mulai dari harga sewanya, belum lagi dikenakan dengan pajak PBB begitu. Nah, ini bagaimana terkait dengan hal ini? Ya, ini konsekuensi. Ya, saya jawab sebenarnya karena konsekuensi, karena bagaimanapun tanahnya itu adalah milik pemerintah. Ya kan? Sekarang misalkan Mbak pinjem tanah ke saya, bukan rumah ya, bukan sewa rumah ya, sewa tanah. Ya kan juga bayar juga kan? Betul. Ya kan? Ya kan akan begini, ketika pemerintah kota ini mempunyai aset, pasti kan didata oleh instansi terkait. Apa itu dari instansi dari Surabaya sendiri, apakah dari pemerintah pusat, untuk mengetahui asetmu ada berapa di Surabaya, dimanfaatkan untuk apa, kan gitu. Apakah tidak ada nilai ekonomi, misalkan tanah nganggur lah, ya mbok yo dikasih apa namanya plang, barang siapa yang mau menyewa silakan hubungi ini untuk pemerintah kota, yang nantinya akan membawa manfaat PAD untuk Surabaya. Nah, oleh karena itu memang ya konsekuensi dari warga Surabaya yang saat ini menempati surat ijo ya harus taat membayar IPT maupun PBB sebagaimana ketentuan di Surabaya yang berlaku. Karena memang ya itu harus begitu ya. Wajib. Ada misalnya keinginan mungkin dari warga itu bisa nggak itu menjadi hak miliknya begitu ya? Ya, saya kira memungkinkan juga karena sudah ada aturannya di Perda Surabaya. Memang harus ada ganti membayar sesuai dengan appraisal yang ada. Memang kalau dilihat surat ijo yang ada di Surabaya ini kan di daerah yang sangat strategis di Surabaya, dan itu harganya juga bukan harga murah, sudah miliatan kan. Otomatis kan juga membebankan warga yang sudah menempati, yang sudah mungkin mereka itu sudah menyewa atau ada hubungan kontrak dengan pemerintah kota yang sudah hampir puluhan tahun, sudah merawat bangunannya dan juga membayar pajak, tetapi ketika ingin meningkatkan dokumennya menjadi sertifikat hak milik, saya kira ya harus ada konsekuensi untuk menebus itu dengan nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Karena sekecil apapun aset yang keluar dari pemerintah kota Surabaya itu harus diketahui banyak orang dan sudah harus ada nilai tersendiri untuk itu, karena nanti akan tercatat dalam neraca keuangan atau aset di Pemkot Surabaya. Kira-kira ini sudah ada mulai pembicaraan antara warga mungkin dengan Pemkot masih terkait dengan tanah yang surat ijo ini Pak Bahtiar? Kalau pembicaraan masalah pembelian, mungkin ini personal ya, mungkin personal karena mungkin hubungannya dengan langsung dengan kepala badan atau dinas terkait yang masalah itu.
Yang jelas memang terkait masalah surat ijo, memang masalah klasik. Terus masih banyak tuntutan warga yang belum terselesaikan, atau mungkin nilainya seperti apa, statusnya seperti apa. Yang jelas di DPRD pun ya juga sering diadukan masalah itu. Tetapi bagaimanapun kalau kita melepas, pemerintah kota ini melepas asetnya, itu harus ada persetujuan dari Bendahara Negara, Menteri Keuangan. Karena bagaimanapun ini aset Pemda yang harus dilaporkan setiap tahunnya, dan kalaupun lepas juga harus dilaporkan kepada siapa. Itu lepasnya itu membeli atau ruslah alias tukar guling, ya itu kan harus jelas. Dan mungkin ya juga ada aturan-aturan yang lain untuk itu, karena tidak mudah membeli barang dari pemerintahan. Ya sekarang logikanya ya, misalkan pemerintah itu, pemerintah Surabaya kemarin lelang mobil, itu kan tidak, Mbak ini tak jual mobilnya, kan nggak seperti itu. Ada mekanismenya, dipasang di websitenya, terus untuk transparansi harus apa, si pembelinya itu harus DP uang dulu dan lain-lain. Ada yang dilengkapi dokumennya sampai dengan itu menjadi kepemilikannya yang membeli. Nah, ini sama dengan tanah kurang lebih prosedurnya. Memang harus ada yang dilewati agar nantinya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Kalau masukan-masukan tuntutan-tuntutan warga masih terkait dengan surat ijo yang biasanya masuk ini terkait dengan hal apa, Pak Bahtiar? Ya, pertama yang paling utama rata-rata itu adalah masalah mereka ini kan sudah menempati, sudah hampir 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun lebih, mungkin 30 tahun ya. Masih kecil saya juga dulu masih banyak tempat-tempat di situ ya, sampai sekarang ya masih ada orang, masih ada rumahnya, berarti kan sudah lama. Memang kendalanya adalah mereka ini memang kepingin menjadi miliknya mereka. Itu yang paling utama. Tetapi kan harus ada prosedur yang dilalui bahwa ini sudah tercatat sebagai asetnya pemerintah kota. Ya kalau sudah menjadi aset kan harus ada pelepasan. Pelepasan pun itu juga tidak bisa asal oleh kota tanda tangan aja, nggak bisa. Harus semua terlibat, baik itu dinasnya atau mungkin bahkan dari mulai struktur bawah ya, mungkin dari lurah, camat harus terlibat semua, harus mengetahui bahwa ada pelepasan itu. Dan ini memang masalah yang masih terjadi di Surabaya, karena ya bagaimanapun rumah ini kan salah satu bagian kehidupan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi selain sandang, terus pakan, ini kan papan kan juga sangat urgent juga. Memang kebutuhan dasar manusia terkait masalah rumah. Jadi saya kira seperti itu problemnya. Adakah mungkin pembicaraan begitu, rencana dari pemerintah sendiri untuk pelepasan begitu untuk aset surat ijo ini? Berbicara dengan siapa? Untuk yang sudah menempati nih ya, Pak Bahtiar. Untuk yang sudah menempati, kira-kira ada nggak sih rencana dari pemerintah begitu, istilahnya untuk memudahkan jalan warga untuk melepaskan aset seperti itu? Kalau memudahkan saya kira sudah ada aturannya. Kan nggak mungkin pemerintah kota ini mengobrol. Ya kan? Iya sih, betul. Nggak mungkin sekarang wali kota buat pengumuman barang siapa yang melewati surat ijo silakan menghubungi dinas ini. Kan nggak mungkin seperti itu. Karena kan memang ada persyaratan yang dilalui dari mulai A sampai Z, nilainya berapa, aturannya seperti apa. Karena memang tadi saya sampaikan bahwa ini aset, tidak mudah lepas begitu saja. Bagaimanapun aset masalah tanah ini kan tidak susut, artinya kan nilainya kan bertambah. Berbeda dengan yang menyusut, yaitu harus dilepas. Ngapain juga, misalkan kayak mobil, motor yang sudah 10 atau 5 tahun, 10 tahun kan sudah saatnya untuk bahasanya kan upgrade lah. Nah kalau tanah kan nggak mungkin di-upgrade. Bagaimana ngupgrade-nya? Itu kan ciptaan Tuhan, ya kan? Kalau ciptaan manusia kan bisa di-upgrade. Nah, ciptaan Tuhan ini memang harus dilawat dengan baik, dan memang Pemkot ini sangat menjaga masalah itu, karena tidak
tidak semudah memang untuk melepas asetnya, Mhm. karena memang harus membayar sesuai nominal yang ditentukan dan sudah menempati, nggak bisa misalkan begini, saya menyewa surat ijo nih Mbak, Ya. rumah sekian gitu, Mhm. setahun saya sewa terus saya beli, nggak bisa, harus menempati dulu berapa tahun dulu. Setahu saya seperti itu Ya. ada beberapa kriteria memang selain Mhm. durasi yang telah ditempati, Mhm. biaya dan juga administrasi yang lainnya itu harus terpenuhi semua. semuanya. Jadi kalau itu terpenuhi semuanya, saya kira pemerintah kota bisa mengeksekusi terkait hal itu karena Oke. sudah terpenuhi dan cocok, dan saya kira tidak melanggar perda yang ada, saya kira itu bisa. Tetapi Oke. kembali lagi, Ya. banyak warga yang masih belum Belum siap gitu. untuk itu. Ya. Bukannya kita nggak mau, tapi kan harus ada Ya, pertimbangan pertimbangan yang harus dipertimbangkan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Ya. Karena ini kan besar nilainya. Ya. Di pemerintahan ini jangankan uang 100.000, 1.000 atau seberapun kan di Uber ini Betul. kemana kan begitu. Betul. Nah, ini kan harus hati-hati masalah hukumnya di kemudian hari. Oke, baik. Nah, ini beralih nih ke tanah milik BUMN. Sejauh ini kondisinya di Surabaya seperti apa nih Pak Bahtiar? Ya, kalau sepengetahuan dan sepengamatan kami, Ya. banyak temuan dan juga masih banyak problem antara warga dengan BUMN. Oke. Baik yang masih ramai itu kan dengan PT Kereta Api. Ya. Yang mungkin bahkan tiap tahun pasti ada berita masalah itu. Betul. Ya kan, tahun lalu saja kalau nggak salah tahun 2024 di Surabaya ada permasalahan PT Kereta Api dengan warga di daerah Pacageling terkait masalah tanah, rumah dinasnya atau apa itu, dan memang masih belum ada penyelesaian yang konkret. Ya, karena ini perlu ada kajian yang matang. Pertama harus dilihat dulu objeknya ini punya siapa, terus yang menempati siapa, dasar menempati apa, dan lain-lain. Karena jangan sampai nantinya itu, contoh begini, misalkan saya ini adalah mantan direksinya PT Kereta Api katakanlah, dapat rumah dinas di situ. Saya menempati itu sudah hampir 30 tahun. Setelah pensiun saya juga masih menempati. Ya mungkin pihak PT Kereta Apinya ketika saya sudah pensiun nggak enak untuk Bapak mohon izin karena sudah ini berganti. Akhirnya karena mungkin sungkan dan lain-lain, ya saya tempati terus sampai dengan ada ini. Akhirnya ada pengumuman begini. Akhirnya saya kan juga saya sudah di sini sudah 30 tahun, akhirnya kan saling berdebat. Nah ini kan salah satu yang terjadi di Surabaya. Ada juga yang terbengkalai sesuai dengan judul tema hari ini, yang tak bertuan, bukan Tuhan ya, tuan. Yang tak bertuan. Jadi memang ada permasalahan yang kami lihat di Surabaya, salah satunya di Kelurahan Sawunggaling ya, di Wonokromo. Ini ada masalah tanah yang diklaim oleh PT Kereta Api, tapi faktanya memang tidak mempunyai catatan bahwa ini asetnya. Nah, ini perlu ada penanganan khusus terkait itu. Nah, itu bukan 1-2 orang, Mbak. Itu bahkan ada 2 RW yang sudah berhimpun menjadi paguyuban. Ini belum RW-RW lain yang di lainnya. Ini hanya 2 RW berdekatan, mereka karena dekat, mereka bikin kelompok, terus berjuang bersama-sama terkait masalah legalitas. Itu. Oke. Ini termasuk ini ya, polemik tersendiri. Iya, beda lagi dengan yang tadi itu. Iya, baru lagi. Iya, oke. Dan ini istilahnya masih terus menjadi apa? Istilahnya tuh sengketa begitu, Pak? Bukan sengketa. Tidak ada yang bersengketa ini.
Oke. Lucu kan? Iya, Ini tengah kota, betul tengah betul. kota, depannya TIJ itu sampai dengan area Gunung Sari itu. Nah itu kan dulu kan bekasnya tram ya, Iya, ya tram, tetapi kan nggak difungsikan. betul. Ketika Belanda kalah dengan Indonesia kan itu kabur semua tuh Iya, komponen-komponennya ke iya. negara asalnya. Mhm. Ya terbengkalai, akhirnya ditempati warga, akhirnya relnya tertutup. Nah Iya. ini kalau dibongkar, mungkin 1,5 meter ke bawah ini ada relnya, karena sudah tertutup Oke. rumah dan lain-lain. Bangunan-bangunan Nah, itu ya. tinggal ada deponya saja. Deponya, tetapi sepengetahuan kami, memang PT Kereta Api tidak mempunyai alas hak di wilayah tersebut. Mereka hanya mempunyai ground card alias peta kerja. Oke. Kan bukan dokumen kepemilikan. Iya, betul. Ground card itu kan peta kerja. Iya. Ya kan peta kerja kan yang membuat kan ya mereka sendiri. Iya. Ya kan nggak bisa membaca acuan. Iya, iya. Dan saat ini juga nggak ada yang dirugikan, cuma memang warga menginginkan kepastian hukum. Kepastian hukum, dan kami di periode lalu, Mbak, kebetulan saya kan di Komisi A ya waktu itu. Ya. Kebetulan kami ada dari anggota DPRD Jawa Timur yang support juga, dari DPR RI, kebetulan dari Komisi 2 juga support, dan kita pernah audiensi juga sampai ke Komisi 2 di tahun 2021 atau enggak 2002 saya lupa, tahun ya sebelum setelah waktu Covid lah waktu itu. Jadi memang ini menjadi apa namanya catatan di DPR RI memang masalah tanah. Dan alhamdulillahnya di tempat itu didatangi 2 orang menteri, menteri pertanahan dan wakilnya. Tetapi sampai saat ini masih belum ada solusi. Nah ini kan ya kita kan sebagai warga Surabaya, perwakilan dari Surabaya, ya mendorong untuk ke depan nantinya bisa diselesaikan. Yang penting tidak merugikan warga yang telah menempati, itu aja. Oke, baik. Berarti ini sejauh ini bagaimana Pemkot menanggapi terkait dengan tanah-tanah yang terbengkalai? Ini hanya di yang 2 RW itu atau mungkin di yang lain ditemukan juga nih kira-kira Pak? Mungkin yang lain ditemukan. Kebetulan itu dapil saya, daerah pemilihan saya di situ. Dan saya juga banyak kenal orang situ. Disambati masalah itu ya. Akhirnya dimanfaatkan oleh warga, Mbak. Jadi warga memanfaatkan tanah-tanah yang kosong itu menjadi asetnya kampung. Artinya mungkin ada pemasukan yang terjadi itu untuk menghidupi warga sekitar. Akhirnya kan secara nggak langsung menciptakan lapangan pekerjaan. Ada nominal yang keluar di situ, terus hasilnya kan juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Hasilnya kan diberikan kepada kampung. Kan di situ kan ada 2 RW ya, ke RT, ke RT, bahkan sampai ke tempat ibadah pun juga ada diberikan. Bahkan santunan anak yatim juga diberikan. Akhirnya kan ini kan perputaran uang ini kan bukan dinikmati seseorang aja, tapi untuk kepentingan kampung. Nah, ini di tempat lain ada apa tidak? Saya kira pasti ada. Cuma saya belum menemukan saja. Nah, memang berbeda dengan yang di wilayah ini. Karena saya di dapil itu dan saya paham betul masalah itu, dan saya juga ikut mendamping di DPR RI waktu itu. Kalau mungkin ditelaah sampai ke luar wilayah itu ya saya kira masih banyak lah. Saya kira masih banyak karena mungkin warga tidak tahu harus mengadu kemana, harus ketemu dengan siapa, memulainya dengan cara apa. Ini kan perlu adanya dorongan, dan kebetulan di tempat kami sudah memahami aturan yang ada, dan mereka bukan karena menang-menangan, karena sepengetahuannya dia dan berdasarkan dokumen yang mereka miliki, ya memang tidak ada yang terganggu ketika mereka menempati informasinya hampir 40 tahun. Seusia saya, mungkin sejak usia saya kan 85, itu mungkin mungkin hampir 50 tahun, Mbak. Tidak ada yang mengusik, artinya kan tidak ada yang dirugikan. Betul. Ya kan, tinggal bagaimana pemerintah pusat ini memberikan kebijakan yang baik untuk mereka.
Ya, saya informasikan sekali lagi sahabat Sonora, selain Anda bisa simak melalui 98,0 FM, Anda juga bisa mendengar melalui streaming audio kami di sonora.co.id Play Surabaya. Kemudian Anda juga bisa simak secara visual. Anda bisa cek di channel YouTube kami Sonora Surabaya atau melalui aplikasi Express Radio. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang menarik begitu ya ketika kita di segmen pertama tadi banyak berbincang, ternyata ada banyak tanah-tanah terbengkalai begitu ya, dan itu menjadi dimanfaatkan oleh warga bahkan untuk mencari pendapatan. Iya. Nah, PAD itu. kampung. PAD kampung, nah itu. Nanti PAK, pendapatan asli kampung. Nah, itu. Bukan PAD. Betul. Namun bagaimana Pak kalau sebetulnya kan itu bisa juga menjadi potensi peningkatan PAD-nya daerah, Iya, begitu ya. iya. Nah kalau itu dikaitkan dengan PAD yang daerah ini dari tanah-tanah yang tidak bertuan yang ada di Surabaya, bagaimana kajian dari DPRD sebetulnya? Ya, kalau yang tadi saya ceritakan di segmen pertama, itu mereka ada PBB-nya, Mbak. Lucu kan? Oh, ada PBB? Ada PBB-nya. Oke. Ini unik ini, negara kita ini. Aduh, ya. Jadi di 2 RW tadi itu, mereka bayar PBB. Oke. Berktp Surabaya, dan juga tersentuh dana kelurahan. Oke. Tetapi secara fisik tanah itu tidak tahu punya siapa. Yang jelas mereka sudah menguasai sampai dengan hampir puluhan tahun, mungkin 30 tahun lebih. Di tempat lain, di kelurahan yang sama, ada juga yang sudah menempati tetapi nggak punya PBB. Ada. Nah, waktu itu ada aduan dari mereka sekitar 1 RT yang kepengen taat bayar pajak karena kan mereka sadar bahwa mereka ini hidup di Surabaya, harus membayar yang namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Ketika kami sampaikan kepada Dispenda waktu itu, sekarang kan Bapenda ya namanya, kita meminta untuk diterbitkan PBB. Terus disampaikan alas haknya mana Pak? Ya mereka nggak punya alas hak karena kalaupun nggak punya Pak, kalau itu kan milik PT Kereta Api atau milik Kodam atau milik siapa ya ada bukti tertulis ikatan hukum. Dia itu nggak punya juga. Nah, loh, saya akhirnya tanya, loh, yang sebelah sana kok bisa? Nggak ada ikatan hukum, nggak ada ini. Ya ternyata dulu itu kan mungkin ada pengurusan massal. Jadi ada ketentuan dari pusat informasi yang kami terima untuk mendata rumah-rumah atau bangunan yang di Surabaya agar mendapatkan pendapatan dari pajak PBB. Nah mungkin yang tadi itu kancrit, nggak ini lah. Harapan kami dipetakan di wilayah-wilayah ini kan sekarang itu kan mungkin saya tidak tahu detail ya di dalam pemerintahan kota maupun di pusat. Itu saya kira sudah ada peta, mungkin ada gambaran peta Surabaya ini punya rumah siapa, pasti ada. Sekarang di BPN aja ketika kami mengurus perizinan di BPN, mereka kan sudah punya peta secara digital ya. Di daerah ini rumahnya siapa, diklik keluar. Oh sini jalan ini, kampung ini, SHM nomor sekian, punyanya Pak Rifai gitu misalkan. Nah, mungkin di PMK juga ada. Wilayah-wilayah mana yang belum terjamah PBB. Nah, ini kan potensi untuk pendapatan asli daerah Surabaya. Wong sudah ada aja masih ngemplang pajak, apalagi yang belum ada, Kak bayar pajak lah. Alangkah baiknya ditata dengan baik sistemnya, berkoordinasi dengan dinas badan pertanahan, mungkin dengan pemerintah yang di atas, provinsi atau apa, ada ketentuan hukum agar nantinya pemerintah kota ini bisa mendata sekaligus menerbitkan pajak bumi dan bangunan agar warga yang menempati bisa membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Surabaya. Kalau terkait dengan domisili nih Pak, kalau permasalahan kepemilikan tanah ini nanti akan berpengaruh juga pada proses administrasi domisili atau bagaimana? Kalau saat ini ya, kalau dulu enggak.
Oh, Kalau dulu oke. itu sangat mudah. Dulu itu kan misalkan saya mau masuk Surabaya, Ya. ya sudah, mana bukti kamu itu keterangan surat pindah dari daerah asal, Hmm. keterangan pindahnya dari Ya. daerah asal, terus kamu di sini menikah atau sama siapa, Mhm. itu aja. Nah kalau sekarang itu ada dokumen tanah yang dilampirkan. Oh, oke. Karena apa? Surabaya udah penuh orang, Mbak. Ya, Bukan kita menolak, ya, ya, tetapi betul. kadang orang masuk ke Surabaya itu memanfaatkan secara nggak langsung. Ini kita nggak ngomong keseluruhan ya, Ya. karena kalau yang masuk itu sesuai dengan aturan seperti dia menikah, Mhm. terus karena perpindahan tugas itu berbeda dengan yang, mohon maaf, orang yang memanfaatkan. Barangkali di Surabaya dapat bantuan, dapat bansos, Ya. karena semakin ke sini pemerintah kota ini dan DPRD mencoba untuk membuat skema yang tidak asal memberikan. Sekarang ini kan ada aturan, ada kebijakan bahwa yang warga yang belum sampai 10 tahun di Surabaya tidak mendapatkan bansos. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, kembali lagi ke masalah domisili, apakah ini perlu di Surabaya? Sangat diperlukan. Jadi tidak asal orang masuk, selain kalau tidak punya surat rumah, dokumen ya. rumah, itu dia sebagai apa? Itu dia ngontrak kah? Atau dia miliknya siapa? Itu harus ada dokumennya. Artinya ketika ada warga di luar Surabaya yang pindah ke Surabaya, itu harus jelas. Jelas dulu, kamu tinggal di mana, rumahnya siapa, itu dulu. Kalau misalkan ini tanahnya PT Kereta Api atau tanahnya siapa, selama bisa dibuktikan ada ikatan hukum, pemerintah kota akan menyetujui akan hal tersebut. Oke, baik. Nah, ini terkait juga maraknya kasus penjualan kafling tanah oleh pengembang yang dibeli dari tanah tak bertuan, Ya. Pak Bahtiar. Bagaimana ini komentar Pak Bahtiar? Ya, ini kalau saat di zaman-zaman sekarang ya, tahun-tahun Ya. 2025 mungkin kasus seperti ini agak kecil. Oh, oke. Berbeda dengan di tahun-tahun mungkin tahun 90-an, Ya, ya. 80-an itu kan tidak terregister, tidak tercatat Ya. secara baik Ya. di kelurahan. Saya kira kalau sekarang ditemukan itu mungkin hanya oknum yang memanfaatkan saja. Oke. Tetapi kalau instansi saya kira nggak mungkin lah. Kalau pun mungkin ya, bahasa Surabaya ini kebacut. Jadi sudah tercatat siapa yang punya, terregister di buku kretek atau itu petok di kelurahan. Saya kira tidak semudah itu, karena memang banyak yang belum terregister di kelurahan, itu beda lagi. Karena sepengetahuan kami di Surabaya ini yang masih kosong di daerah mana kan sudah hampir penuh, Mbak. Ya, penuh. Mungkin di pesisir daerah Mer sana itu mana itu? Mangrove ya. Ya. Daerah mangrove ya sudah hampir penuh. Kalau sudah hampir penuh artinya kan sudah ada yang memiliki. Ya. Kalau memiliki kan sudah didaftarkan, baik itu di kelurahan, di petok D-nya, toleter C, atau bahkan didaftarkan di BPN. Jadi kalaupun ada yang menjual kabling-kabling itu mungkin saya kira oknum. Karena kablingnya itu kan besar ya. Mungkin yang namanya kabling kan kecil. Awalnya kan ada induknya dulu. Betul. Besar, induknya besar terus dijual kabling. Nah, ini kan saya berharap kepada para pembeli itu harus jeli dulu ketika membeli tanah ini, dan nek wis lunas masalah pembayaran ya sertifikatnya harus benar-benar masuk ke dia. Jangan sampai ketika sudah lunas, sudah membayar lunas, ternyata sertifikatnya nggak ada. Ini kan juga nggak baik. Dan bisa-bisa pengembangnya di blacklist untuk bisa mendapatkan akses permasalahan tanah di Surabaya. Oke. Nah, tanah tak bertuan ini sebetulnya siapa sih Pak Bahtiar yang berhak bertanggung jawab begitu terkait dengan tanah tak bertuan ini? Yang bertanggung jawab apa yang milik ini? Nah, ini harus dijelaskan dulu. Bertanggung jawab kepemilikan, apa bertanggung jawab untuk mengurus? Nah, kedua-duanya nih, bagaimana nih? Yang pertama yang
Pemilik ya, Mhm. pemilik ini kan ya harus jelas dulu. Mereka itu kalau itu mengklaim punyanya mereka atau Mhm. seseorang ataupun perusahaan atau korporasi ya Iya. harus ada legalitasnya. Mmm. Belinya dari mana, buktinya apa, apakah itu legal atau enggak, itu harus jelas dulu. Kepemilikannya harus dibuktikan. Yang kedua ini siapa yang meramut, Mengurus, siapa yang ya. mengurus. Yang pertama yang mengurus harus yang mempunyai. Yang Oke. punya harus mengurus. Nah, Mhm. faktanya yang Mhm. tak bertuan itu kan terbengkalai. Betul. Akhirnya yang ngurus ya warga sekitar. Nah, sekarang Iya iya. uh, apa namanya, Mbak ini punya rumah, Mhm. punya kebetulan pengurus Karang Taruna misalkan. Oke. Depan rumahnya ada tanah kosong 20 kali 20. Mhm. Wis gak digawe hampir 20 tahun. Iya. Kira-kira mau diapakan, Mbak? Dikembangkan mungkin usaha. Iya, itu. Dibersihkan dulu ya Iya. kan, dimanfaatkan mungkin Iya. untuk kebutuhan kampung ya. Ketika Mhm. ada warga yang punya hajatan itu nggak punya tempat, bisa di situ. Tetapi ada konsekuensi manakala nanti ada pihak yang mengklaim bahwa itu punyanya keluarganya mereka, ya harus ditunjukkan sesuai dengan dokumen yang ada dan harus kalau itu benar dan otentik, ya warga yang tadi memanfaatkan harus mengembalikan agar tidak terjadi sengketa. Karena ditemukan banyak, Mbak, di kampung. Ya. Tanahnya nggak besar, mungkin sekitar ukuran ya kira-kira 8 kali 15. Oh. Ada itu. Dulunya rumah. Oke. Dulunya rumah karena tidak dihuni, Mhm. ya mungkin itu sudah meninggal orangnya. Oke. Terus sudah mungkin juga anaknya nggak di Surabaya, mungkin di luar negeri atau mungkin di provinsi lain. Akhirnya kan nggak terurus. Ya sama warga itu kebetulan di belakangnya itu balai RT. Balai RT dimanfaatkan, dibersihkan dulu, dibersihkan. Tetapi kan warga itu kan tahu karena itu kan dari rumahnya. Mereka sudah koordinasi, sudah rapat musyawarah dengan orang kampung, dilacak nggak ketemu ya sudah berusaha lah waktu itu. Karena nggak ada hasil, daripada nanti menimbulkan penyakit, ada ular, ada tikus. Kalau harimau kan nggak mungkin ya, karena kan kecil. Nah, ada kalajengking. Kalau ada hewan-hewan seperti ini yang nantinya membahayakan jiwa manusia di sekitar itu, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Kan nggak ada. Otomatis warga nanti dibersihkan dan saat ini dipakai untuk latihan senam. Ada, jadi senam juga, cucian mobil, motor. Nah, jadi dipakai itu. Kalaupun agak sekup wilayah yang besar, dibuat untuk parkir mobil. Kan lumayan tuh. Di Surabaya kan sekarang parkir mobil kan hampir 400.000 kan, sampai 500.000 parkir mobil. Satu mobil. Kalau ada 10 kan sudah 4 juta tuh. Lumayan banyak. Lumayan ya. Ya itu kan potensi-potensi yang ada di kampung yang saat ini di kampung itu dimanfaatkan agar ada manfaat dari tanah yang tidak bertuan itu tadi. Oke. Berarti tetap bisa tanah-tanah bertuan itu masih bisa tetap dimanfaatkan secara sah begitu secara ya? Sah. Oke. Secara sah sepanjang apabila di kemudian hari ada orang yang menanyakan atau memberitahu ini tanah saya, ya dikasihlah. Selama dia bisa menunjukkan dokumennya. Selama benar, otentik, dokumennya sah dan meyakinkan bahwa ini punya dia, dan dikembalikan. Jangan akhirnya nanti itu engkel-engkelan. Berasa miliknya masing-masing. Ya mungkin ganti rugi masalah, ya uang kerohiman lah kepada yang telah merawat, sudah membuat lebih bagus, itu kan juga biaya. Kalaupun nggak mau ya bagaimanapun ada musyawarah dengan yang mempunyai lah. Tinggal nantinya tidak ada permasalahan. Iki pada tonggone kok musuh-musuhan.
Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Bahtiar, ini kalau terkait dengan kawasan konservasi cagar budaya ini kan juga jadi sorotan begitu ya, karena faktanya masih banyak juga dikuasai oleh perseorangan. Nah, apakah perlu adanya akuisisi mungkin oleh Pemkot terhadap tanah-tanah konservasi ini? Kalau akuisisi itu kan juga kembali kepada keuangan kita, Mbak. Ya kan, kan enggak, kita ini kan di Pemkot ini kan perputaran uang itu kan ada. Kemarin aja di tahun 2024 PAD kita ini enggak mencapai target. Artinya misalkan targetnya itu 100, itu cuma ya 70-80% misalkan seperti itu. Nah, kalau akuisisi kan juga apa namanya membutuhkan biaya, apalagi itu di tengah-tengah kota, itu butuh biaya yang kedua. Lah kalau yang punya nggak mau menjual bagaimana? Nah, cuma saat ini memang kita ini memberitahu kepada yang bersangkutan yang punya rumah bahwa ini cagar budaya, jangan dirubah atau dirobohkan, minimal jangan dirubah dulu, jangan sampai dirobohkan. Kejadian kan seperti di rumahnya siaran Dr. Bung Tomo dulu itu kan sekarang kan sudah jadi rata dengan tanah, ya kan? Kan kecolongan kita ini kan, karena ya bagaimanapun mungkin waktu itu regulasinya masih belum ada tuh bagaimana. Saya kan masih SMA dulu kalau salah, masih kuliah, mungkin loh ya. Jadi saat ini kan ada menggalakkan bahwa cagar budaya itu tidak boleh dirobohkan, dirawat. Nah, makanya sekarang ini kan banyak di daerah Surabaya pusat itu kan masih ada beberapa ikon yang belum tersentuh. Misalkan di wilayah Jalan Tunjungan itu kan ada yang masuk ke dalam itu kan yang belum direnovasi, karena mungkin secara langsung tidak terlihat oleh pengunjung karena kan jalan, tidak bisa nengok gini, harus masuk ke dalam. Nah, ini kan mungkin belum prioritas. Yang prioritas kan di depan-depan itu, Mbak. Biar dilihat secara mata itu bagus, dan diakuisisi, dibenahi semuanya, termasuk di kawasan Kota Lama kan miliknya bank itu kan dipakai terus ada bank BUMN di situ kan, ada hotel juga di situ kan, kan dipoles semuanya itu oleh pemerintah kota. Karena ini bagian dari sejarah yang harus dilestarikan. Mungkin nanti ke wilayah itu kan wilayah Eropa, ada wilayah Arab di wilayah situ, pecinan, kembang Jepun. Ini kan butuh sentuhan juga ke depan. Tetapi kalau nggak bisa dibeli pun tinggal nanti bisa dicat lah, kayak api, kayak warna putih atau warna apa, biar dilihat mata itu enak. Nah, itu kira-kira terkait masalah yang cagar budaya, Mbak. Oke, baik. Nah, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung program Dialog Sabang Parlemen. Nggak kerasa ya? Iya, betul. Ini saking menariknya nih perbincangan tentang tanah tak bertuan. Mungkin sebagai closing statement nih terkait dengan tanah tak bertuan, bagaimana Pak Bahtiar? Ya, saya berharap pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota ke depan ini ada yang namanya program sertifikasi massal di depan kembali. Karena bagaimanapun pemerintah pusat ini kan juga berkepentingan untuk mendata tanah-tanah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini penting. Jadi saya berharap kolaborasi pemerintahan ini agar warga yang bisa mengurus ini bisa dipermudah juga. Karena mohon maaf, orang mengurus itu bukan karena tidak mau, bukan karena nggak mampu, tapi karena malas, karena takut bulet, takut ribet. Nah, pemerintah harus hadir di situ untuk menjemput bola dan jangan dipersulit. Selama administrasinya benar, cocok, legal, sah, gas, gitu aja. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Bahtiar. Salam sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih.
Oke, sahabat Sonora, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk program Dialog Sambang Parlemen bersama dengan Bapak Bahtiar Rifai SH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Semoga kita bisa kembali berjumpa di episode yang lain. Saya Gorda Girlandia mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.